Halo kakak semua, kali ini aku pengen sharing untuk pertanyaan. Ada beberapa kakak yang bertanya di channel aku ya. Aku lama pengen jawabnya sebelumnya kemarin, cuman kemarin aku sakit ya, nggak sehat ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Kak Nesya Piko. Kak, boleh bagi tips dietnya? Dulu kan badan agak isi awal. Yes, bener. Dan sekarang makin langsing. Resepnya gimana? Oke, sebenarnya bener-bener diet gitu ya, enggak sih. Maksudnya yang aku harus kayak misalnya aku harus makan ini, jadwal ini. Kemungkinan besar ini memang pengaruh dari aku belajar spiritualitas juga, astrologi juga ya. Mungkin astrologi itu ada juga yang menyarankan untuk menghindari daging gitu ya, ada yang menghindari makanan-makanan yang sebutannya tuh pata ya. Kalau di astrologi Vedic itu kayak makanan yang bikin panas di badan gitu ya, energinya api. Cuman aku pikir makin kesini too much, terlalu berlebihan memikirkan apa yang ada di kepala aku dan apa yang harus aku masukkan ke perut ya. Jadi aku ya udah, jadi beberapa tahun ini sebenarnya aku bisa bilang aku itu sehari itu makan tuh cuman 2 kali, makan biasa, cuman aku jarang makan di siang hari. Aku full di siang hari itu kerja. Jadi kalau aku makan di siang hari itu malah, misalnya aku makan ya, misalnya sudah sarapan kayak bangun tidur, terus aku siang makan lagi, malah perut aku itu kayak nggak nyaman gitu ya. Karena memang secara cakra dan astrologi memang pembacaan tarot atau reading secara orang-orang yang membacakan energi kayak aku itu kan yang bermain adalah cakra di perut kak ya, di bagian perut, yaitu cakra ketiga. Jadi ibaratnya saat aku kerja reading itu perut aku pasti bergejolak gitu, kayak jadi mesin gitu. Nah kalau di dalamnya ada makanan berlebihan, malah aku jadi begah atau jadi kayak malah terganggu gitu. Nah jadi terkadang atau aku ngerasakan lebih baik malah kayak kosong aja gitu. Jadi energi yang aku dapatkan itu ngerasa nyaman, dan juga mungkin karena udah terbiasa. Aku nggak tahu kapan pasti, tapi udah 2 tahunan hitungannya, 3 tahunan aku memang sehari makan hanya 2 kali. Aku makan itu pagi sekitar jam 10-11 gitu ya paling lambat, dan nanti aku makannya malam jam 6. Nah siang itu apakah aku lapar? Enggak juga ya. Aku mengusahakan untuk awal-awalnya dulu aku memang puasa, jadi bener-bener agak dipaksa memang puasa ya, kayak aku pengen buat perut aku itu tidak terikat dengan makanan. Maksudnya gini, seperti kakak tahu secara spiritual justru orang yang benar-benar di perjalanan spiritual itu dia nggak akan terlalu mikirin makanan, bahkan mereka bisa nggak makan setiap harinya, karena memang makanan itu bukan hanya tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tapi juga apa yang kita taruh di kepala kita sih. Jadi makan itu aku rasa secukupnya, dan nggak harus kita makan mewah atau sehat atau apa, yang penting udah cukup di perut ya udah gitu. Karena bagi aku pribadi makan apa aja aku tuh nggak ribet. Aku orangnya nggak ribet banget sama makanan ya. Aku bukan juga orang yang harus makan gimana-gimana. Jadi mungkin itu yang membantu untuk aku kayak akhirnya berat badanku juga turun dan lebih ideal gitu ya. Dan jujur juga aku rasa lebih nyaman, lebih ringan ya. Karena kalau agak terlalu berat, badan aku juga terasa berat. Oke. Jadi aku membuat diri aku itu kayak enjoy the moment gitu. Aku nggak bener-bener berniat untuk diet, no, tapi karena aku melakukan ini karena tubuh aku gitu. Maksudnya aku menghargai diri aku. Oke, aku makan secukupnya, thank you for the moment, dan sekarang waktunya aku kerja, dan apapun yang ada dalam perut aku itu it's okay. Jadi bukan aku fokuskan kayak oh ini waktunya untuk makan, jadi ibaratnya aku kerja aja hanya untuk makan, nah, atau aku hidup hanya untuk makan. Itu beda kan dengan kita yang ya kita hidup ya untuk hidup, makan ya udah makan. Jadi kayak mindsetnya mungkin ya yang aku buat di dalam kepala aku kayak ya udah gitu. Jadi kayak makan
ya udah nanti gitu. Apakah bisa sakit perut atau gimana? Justru enggak sih, malah aku makan banyak itu aku bisa malah muntah atau sakit perut berlebihan mungkin karena terbiasa. Jadi aku bilang ya seperti kayak puasa di siang hari nggak makan, but that's okay gitu. Mungkin ini nggak akan baik untuk semua orang ya, mungkin untuk kakak yang pas ini kakak harus tahu gimana diri kakak, hidup kakak, dan perut kakak. Dan ingat, biarpun begini aku punya mah parah loh, mah aku parah banget ya, tapi kok aku bisa melakukan ini karena kemungkinan besar karena secara psikologi juga itu spiritual itu menyembuhkan tubuh aku. Jadi walaupun aku ibaratnya makan hanya 2 kali sehari, nggak ngerasa sakit atau lapar berlebihan atau gimana ya. Jadi makan itu bukan karena aku pengen makan, no, tapi makan ya karena ya udah makan aja. Tapi kalau jadikan lihat ini lapar, lihat itu apa, nah itu kontrol itu ya. Jadi memang harus untuk mengenal diri kakak dulu gimana. Dan kayaknya ada pertanyaan kakak juga yang lainnya. Tadi untuk Art of Mood. Oke. Thank you readingnya, sehat selalu, kulitnya segar, kepo skincare-nya. Oke, skincare aku berapa tahun dari sebelum COVID sampai sekarang tuh sama. Ya aku pakai Avoskin. Yang ini enggak endorse ya, tapi yes, aku dari dulu pakai Avoskin. Di awal-awal sampai sekarang masih. Jadi aku setia dengan Avoskin. Jadi memang belajar untuk mengenal, memahami kulit kita sendiri kayak. Jadi aku tuh ngerti banget kulit aku itu adalah kulit yang dia nggak bisa kena niacinamide yang agak berbeda, yang benar-benar bisa cocok niacinamide-nya itu hanya dari si Avoskin. Tapi kalau kayak produk lain, lagi produk China, itu muka aku bisa breakout, kan malah bikin parah. Jadi kita mengenal benar-benar skincare apa yang dibutuhkan kulit kita ya, apa yang dibutuhkan tubuh kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Jadi memang trial dan error, dan setelah dapat setialah dengan hal tersebut. Oke. Jadi sekarang walaupun aku ada jerawat atau gimana, sekarang itu karena memang aku hormonal. Jadi aku ngelihat juga kalau aku haid itu skincare aku tetap Avoskin, cuman aku harus pakai yang lebih light gitu ya kalau lagi haid, dan kalau lagi normal aku pakai yang biasa aja. Jadi memang kita harus benar-benar mengenal, karena tubuh kita, face kita itu juga akan dipengaruhi hormon kata kita perempuan. Jadi benar-benar mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri, pokoknya semuanya akan aspek untuk hidup jauh lebih baik, aura lebih baik, dan mungkin itu juga membantu penampilan juga jauh lebih baik. Jadi memang investasi terbesar adalah tentang diri sendiri, dan itu akan blossoming ya kayak mekar sampai keluar. Jadi nggak perlu harus misalnya ganteng banget, cantik banget, no ya. Karena jika di dalamnya udah kayak seperti energi bunga mekar, walaupun terlihatnya mungkin biasa aja atau gitu, tapi energinya orang akan senang dekat dengan kita. So memang simpanlah di dalam diri dan hidup untuk selalu baik apa adanya ya, untuk selalu berpikir baik terhadap kehidupan orang sekitar dan gak menyimpan energi negatif. Itu pastinya tetap ada energi negatif memang sekitar kita, tapi ya itu ya kita lah yang mengontrol apa yang kita masukkan ke kepala, ke mulut kita ya. Karena aku yakin apapun yang masuk ke dalam mulut kita nggak akan bisa jadi racun, nggak akan jadi hal buruk ya, kalau kitanya tetap baik aja. Bahkan kalau kita makan ibaratnya racun gitu, tapi kalau diri kita, hidup kita ada energi yang baik dalamnya, itu akan netral. Tetapi apa yang keluar dari kepala kita, dari mulut kita, itu bisa menjadi hal-hal yang gak baik. So kamu mau makan apapun dan apapun yang kamu inginkan, as long as you happy. Oke. Ya sih.
So that's it. Aku harap ini membantu pertanyaan, menjawab pertanyaan kakaknya tadi. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kakak di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Kan